Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya kali ini akan bicara tentang perusahaan bernama Harita Group. Saya sadar Anda mungkin nanti akan mengira saya adalah public relations atau bekerja sebagai bagian dari promosi Harita. Saya memang akan memuji-muji Harita. Tapi ini tidak saya lakukan karena dibayar atau bahkan diminta mempromosikan perusahaan ini. Saya harus memuji Harita karena kecintaan saya pada Indonesia. Sebagian besar dari Anda mungkin belum mengenal Harita. Perusahaan ini memang tidak memproduksi barang konsumen. Tapi saya percaya mereka akan menjadi salah satu pemain utama dalam industri nikel yang akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia di masa datang. Saya jelaskan dulu konteksnya. Saya adalah orang yang sangat optimistis dengan masa depan Indonesia. Bukan omong kosong kalau Indonesia diperkirakan bisa menjadi 5 besar ekonomi dunia. Potensi Indonesia luar biasa. Tapi sayangnya kita kerap diganggu dari dalam, bahkan ditikam dari belakang. Ini misalnya terjadi di industri nikel kita yang sebenarnya punya nilai ekonomi sangat tinggi. Kemajuan nikel mencapai momentumnya di era kepemimpinan Jokowi ini. Presiden Jokowi mencanangkan program hilirisasi nikel. Di masa lalu, Indonesia hanya mengekspor biji mentah nikel. Presiden melahirkan terobosan baru. Pada 2020, dia mengeluarkan aturan bahwa yang boleh diekspor hanyalah nikel yang sudah diolah. Dan ternyata keputusan itu membawa dampak luar biasa. Dulu di tahun 2013-2014, ketika kita hanya mengekspor biji mentah nikel, nilai ekspor yang diterima negara hanyalah 20 triliun rupiah. Kini nilainya naik mencapai lebih dari 16 kali lipat menjadi 325 triliun rupiah. Kebutuhan nikel di dunia memang meningkat. Nikel kini menjadi material yang diperebutkan. Mungkin Anda sendiri tidak menyadari bahwa peta jalan kemajuan dunia ada di Indonesia. Indonesia kini memimpin selangkah dalam perlombaan ke masa depan menuju revolusi kendaraan berbasis listrik. Selain penghasil nikel terbesar dunia, proses hilirisasi ini membuat dunia menyebut Indonesia sebagai the next green superpower karena masa depan industri kendaraan listrik akan bergantung kepada Indonesia. Saat ini Indonesia memang masih mengandalkan investasi asing, terutama Cina. Ini terutama karena pengolahan bahan baku nikel membutuhkan smelter, dan Indonesia pada dasarnya tidak memiliki dana, teknologi, kemampuan, dan keahlian mengembangkan smelter. Karena itu Indonesia membuka tangan selebar-lebarnya bagi siapapun yang mau berinvestasi mengembangkan smelter di sini. Namun, pemerintah mensyaratkan industri smelter yang akan dikembangkan di Indonesia itu harus melakukan alih teknologi dan alih pengetahuan kepada industri lokal. Jadi nikel adalah masa depan Indonesia, tapi saat ini kita masih mengandalkan kerjasama dengan pihak asing untuk mengembangkannya. Dalam konteks inilah nama Harita menjadi penting dibicarakan. Harita bergerak di sektor sumber daya alam dengan wilayah operasi di seluruh Indonesia. Selain nikel, Harita Group mengoperasikan bisnis pertambangan bauksit, perkebunan kelapa sawit, perkapalan, perkayuan, dan batu bara. Dalam hal nikel, Harita adalah perusahaan lokal satu-satunya yang bukan saja mengoperasikan tambang nikel, namun juga mengembangkan smelter untuk mengolah biji mentah nikel. Pengembangan smelter ini dilakukan dengan teknologi High Pressure Acid Leaching atau HPAL di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Program penambangan dan hilirisasi di Pulau Obi yang dikelola Harita telah diumumkan sebagai proyek strategis nasional oleh Presiden Jokowi. Artinya, program ini dianggap sangat penting bagi masa depan Indonesia. Smelter HPAL ini menjadi pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik pertama yang beroperasi di Indonesia. Proyek ini memakan biaya mencapai lebih dari 1 miliar US dollars atau sekitar 14,4 triliun. Harita bahkan melakukan terobosan penting dalam pengembangan industri nikel Indonesia. Mereka adalah satu-satunya perusahaan pengolahan nikel yang menggunakan teknologi HPAL dengan tingkat efisiensi dan produktivitas terbaik di seluruh dunia. Ini mereka gunakan untuk mengolah kandungan nikel berkadar rendah menjadi material bahan baku baterai listrik. Ini memungkinkan Indonesia melakukan proses dari hulu ke hilir secara penuh, mulai dari penambangan hingga pembuatan baterai kendaraan listrik di masa depan. Inilah masa depan Indonesia.
Keberhasilan Haritha akan menjadi keberhasilan Indonesia, dan keberhasilan hilirisasi nikel inilah yang menjadi sumber kecemburuan dan pertarungan kepentingan ekonomi global sehingga mereka merasa perlu menyerang program hilirisasi nikel Jokowi. Ini misalnya terlihat dalam keputusan Organisasi Perdagangan Dunia WTO yang memenangkan gugatan Uni Eropa atas program hilirisasi Jokowi yang melarang ekspor biji nikel mentah. Reaksi Jokowi jelas, lawan. Mereka di Eropa selama ini menikmati keuntungan dari membeli biji nikel dengan harga sangat murah dari Indonesia yang mereka olah di smelter milik mereka. Kini mereka harus gigit jari kalau Indonesia sudah mampu mengolah biji nikel menjadi material yang nilai ekonominya lebih tinggi. Dulu pihak asing yang untung, sekarang kita yang untung. Indonesia yang untung, rakyat Indonesia yang mendapat manfaat. Itulah yang membuat pihak-pihak asing yang selama ini mendapat keuntungan mulai mengorkestrasi serangan terhadap program hilirisasi Jokowi. Berbagai serangan dilontarkan pada Haritha. Salah satunya adalah tuduhan bahwa Haritha merusak lingkungan. Padahal Haritha termasuk perusahaan yang patuh dalam menjalankan protokol lingkungan yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup. Semua indikator lingkungan, baik tanah, air, maupun udara di sana dinyatakan tidak tercemar dan masih berada dalam standar Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu fitnah muncul lagi, bahwa keberadaan Haritha memarginalisasi warga lokal. Padahal kenyataannya, kehidupan warga lokal justru bisa terangkat berkat kehadiran perusahaan seperti Haritha. Haritha membangun fasilitas sekolah yang membuat anak-anak di sana bisa mendapat pendidikan yang baik. Haritha juga membangun rumah sakit yang membuat warga bisa menikmati fasilitas kesehatan dengan standar yang lebih baik. Ribuan anak-anak muda di sana terserap oleh kehadiran Haritha di Pulau Obi. Warga diberdayakan, dilatih dengan ilmu-ilmu pertanian, perikanan, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Pada tingkat masyarakat lokal, kehadiran perusahaan ini mendorong tumbuhnya ekonomi, menyediakan lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda, membangkitkan peluang usaha bagi warga lokal untuk menyediakan tempat tinggal, makanan, sampai binatu bagi ribuan pekerja. Program pemberdayaan masyarakat hingga CSR juga memberi kontribusi signifikan bagi kehidupan masyarakat. Maluku Utara kini menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi Indonesia berkat kehadiran Haritha. Keberadaan penambangan dan smelter nikel di Pulau Obi tidak hanya mengangkat perekonomian lokal di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Lebih jauh lagi, hilirisasi industri nikel telah mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia bagian timur. Inilah bagian dari visi Jokowi, mengurangi ketimpangan Indonesia bagian timur dengan bagian barat lewat program hilirisasi nikel. Jadi apa lagi? Bagi saya sangat mengherankan kenapa suatu usaha yang baik yang mendatangkan banyak manfaat kepada Indonesia justru diserang, bahkan oleh anak bangsa sendiri. Kampanye klise oleh sejumlah LSM lokal kepada Haritha saya rasa bersumber dari bukan saja prasangka terhadap dunia usaha, tapi juga ketidaktahuan mengenai perkembangan teknologi pengelolaan lingkungan, abai pada situasi dan fakta ilmiah di lapangan. Secara sadar atau tidak sadar, LSM itu membiarkan diri mereka menjadi bagian dari kepentingan asing yang merasa terancam melihat Indonesia menjadi semakin penting dalam kancah masa depan dunia. Disinilah sumber masalah yang harus kita selesaikan. Itulah sebabnya saya mendukung Haritha dan mendukung program hilirisasi Jokowi. Keberhasilan hilirisasi nikel harus diperjuangkan demi kepentingan anak cucu kita di masa depan. Hilirisasi nikel adalah peta jalan masa depan gemilang bagi Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.